Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada video pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 11 semester 1. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Ada 5 tema yang akan kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama adalah penerapan demokrasi pada awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1949. Tema yang kedua kita akan membahas demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. Tema yang ketiga kita akan membahas demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Dan tema keempat kita akan membahas demokrasi Pancasila masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Dan terakhir kita akan membahas Pancasila masa reformasi yaitu tahun 1998 sampai sekarang. Mari kita bahas yang pertama, yaitu demokrasi awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1949. Pada masa ini, penerapan demokrasi kita bisa bagi menjadi dua. Yang pertama adalah pada masa penerapan sistem presidensial. Kita ketahui pada awal kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1949 sampai tanggal 10 November 1945, sistem pemerintahan kita menganut namanya sistem presidensial, di mana eksekutif ini dipimpin oleh presiden dan wakil presiden yang ditetapkan dalam sidang PPKI, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Sedangkan legislatif sendiri dalam sidang PPKI itu dibentuk melalui KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. KNIP sendiri merupakan bekas anggota PPKI dan beberapa tokoh masyarakat. Untuk partai politik sendiri baru dibentuk setelah adanya Maklumat Wakil Presiden nomor 10 bulan November tahun 1945. Kemudian mulai bermuncullah partai-partai politik setelah itu. Untuk masa presidensial ini belum dilaksanakan pemilu. Perkembangan selanjutnya, sistem pemerintahan kita menerapkan sistem parlementer awal. Nah, memang perubahan sistem pemerintahan ini dikarenakan pada waktu itu untuk kepentingan diplomasi. Nah, yang menjadi Perdana Menteri pertama kali yaitu adalah Sultan Syahrir. Nah, di sistem ini penerapan demokrasinya sudah terbagi trias politikanya, yaitu di mana eksekutif ini dipimpin oleh Perdana Menteri, sedangkan legislatif ini adalah parlemen yang beranggotakan dari perwakilan partai politik. Jadi bukan lagi KNIP, walaupun rapatnya kemudian di gedungnya itu berada di KNIP. Untuk pada masa ini belum dilaksanakan pemilu, sehingga aspirasi masyarakat terutama dalam hak pilih masih belum ada. Tetapi partai politik sudah ada, jadi regenerasi anggota parlemen ini berdasarkan keputusan partai. Kemudian penyampaian aspirasi masyarakat ini bisa dilakukan melalui partai politik. Dinamika demokrasi di Indonesia selanjutnya adalah demokrasi parlementer 1949 sampai 1959. Nah, pada periode ini bisa kita bagi menjadi dua, yakni sebelum pemilu 1955 dan setelah pemilu 1955. Memang ada perbedaan ketatanegaraan penerapan demokrasi parlementer sebelum dan setelah pemilu ini. Sebelum pemilu 1955, eksekutif ini dipimpin oleh Perdana Menteri yang merupakan calon yang diajukan oleh partai. Jadi ini yang membedakan. Jadi pada masa ini Perdana Menterinya itu merupakan gabungan dari beberapa partai. Dari gabungan beberapa partai seperti Ali Sastroamidjojo, ini merupakan gabungan partai antara Masyumi dan PNI dan seperti itu. Jadi seorang Perdana Menteri itu diajukan atau merupakan usulan dari beberapa partai.
Kemudian presiden sendiri tetap Presiden Soekarno, tetapi beliau hanya sebagai kepala negara. Sedangkan kepala pemerintahan ini dipimpin oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen setiap kebijakan yang dibuat. Karena diangkat oleh parlemen, maka setiap kebijakan penanggung-jawabannya itu kepada parlemen. Sehingga nanti pada era ini sering terjadi gonta-ganti Perdana Menteri karena ya di parlemen itu ada banyak partai dan setiap partai memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Ketika Perdana Menteri tidak cocok, kemudian bisa digulingkan atau diganti. Legislatif di parlemen ini beranggotakan perwakilan partai. Parlemen menyuarakan aspirasi secara langsung kepada pemerintah, sehingga akibatnya sering terjadi pergantian Perdana Menteri. Biasanya ada kebijakan menteri yang dianggap tidak cocok, kemudian parlemen menyuarakan mosi tidak percaya. Kemudian menganut sistem multipartai dengan jumlah partai mencapai 40 dan pola rekrutmen ini menjadi hak prerogatif dari partai. Demokrasi parlementer selanjutnya bisa kita amati setelah pemilu 1955. Ini agak berbeda, di mana sudah dilaksanakan pemilu untuk menampung aspirasi rakyat untuk memilih anggota parlemen, DPR sementara, dan Dewan Konstituante. Eksekutif dipimpin oleh Perdana Menteri yang merupakan calon yang diajukan oleh partai pemenang pemilu 1955. Jadi bukan lagi banyaknya partai, tetapi pada waktu itu seorang Perdana Menteri itu tergantung dukungan partai dari jumlah kursinya. Berapa partai A ini berapa kursi, partai B berapa kursi, kemudian digabungkan bisa mencapai 50% kursi di parlemen, maka Perdana Menteri tersebut lolos untuk menjadi seorang Perdana Menteri. Kemudian Presiden masih tetap sebagai kepala negara. Perdana Menteri bertanggung jawab terhadap parlemen. Legislatif di parlemen ini beranggotakan dari perwakilan partai pemenang pemilu. Jadi dari hasil suara, kemudian nanti setiap kursi itu nilainya berapa suara. Misalnya satu kursi 1.000. Kalau misalnya PNI menang 2 juta, berarti PNI mendapatkan berapa kursi, seperti itu. Kemudian aspirasi masyarakat ini disalurkan melalui pemilu dan anggota legislatif di DPR. Jadi ada dua, selain melalui anggota legislatif di DPR, tetapi aspirasi masyarakat juga bisa disalurkan melalui pemilu, melalui hak pilihnya. Kemudian pada masa ini juga mulai disusun kebijakan otonomi daerah dengan berfokus pada asas desentralisasi antara pusat dan daerah. Nah, pada pelaksanaannya, demokrasi parlementer tahun 1949 sampai 1959 ini mengalami kegagalan. Nah, apa penyebab kegagalan dalam demokrasi parlementer ini? Yang pertama adalah munculnya konsepsi presiden untuk membentuk Dewan Nasional, namun ditentang kelompok Masyumi. Nah, Dewan Nasional ini memang keinginan Presiden Soekarno untuk merangkul semua partai pemenang pemilu, terutama dari 4 besar partai pemenang pemilu, ada PNI, Masyumi, NU, kemudian dari PKI, ini semuanya keinginannya dirangkul semuanya. Kemudian kegagalan Dewan Konstituante menyusun Undang-Undang Dasar 1950 akibat kepentingan kelompok yang tinggi. Memang pada waktu itu pertentangannya ya kelompok nasionalis, bertentangan dengan kelompok PKI, dan ada juga nanti dari kelompok Islam juga. Kemudian yang ketiga adalah terjadinya konflik akibat polarisasi dalam masyarakat terhadap kelompok aliran politik yang dampaknya bisa mengganggu stabilitas nasional. Nah, ini terbukti pada tahun itu banyak sekali pemberontakan yang terjadi di beberapa daerah. Kemudian basis ekonomi dan sosial masyarakat masih lemah akibat polarisasi aliran politik, kehidupan masyarakat terganggu, stabilitas terganggu, sehingga ekonomi ini berdampak pada ekonomi, yaitu sektor ekonomi mulai melemah.
Selanjutnya adalah masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Pada masa ini menerapkan pemerintahan yang berpusat pada presiden. Jadi seluruh kontrol pemerintahan ini berpusat pada presiden. Nah, bagaimana trias politikanya? Apakah bisa berjalan? Nah, mari kita lihat. Yang pertama di eksekutif sendiri dipimpin oleh presiden dan presiden ini ditetapkan seumur hidup. Nah, ini memang bertentangan ya dengan asas demokrasi di mana eh, kekuasaan itu berada di tangan rakyat bukan di tangan presiden. Apalagi dengan menetapkan presiden seumur hidup tentu saja menghilangkan hak orang lain untuk menjadi presiden juga. Kemudian terjadi tarik ulur kepentingan antara partai politik dan pemerintahan. Yang ketiga adalah lembaga legislatif hasil pemilu ini dibubarkan dan diganti DPR GR bentukan presiden. Nah ini yang menjadi hal yang bertentangan dengan prinsip demokrasi di mana lembaga legislatif yang hasilnya pemilu, hasil suara rakyat justru malah dibubarkan dan diganti DPR yang ditunjuk oleh presiden. Kritik terhadap pemerintahan tidak diperbolehkan karena bisa mengganggu stabilitas dan akhirnya bisa dibubarkan seperti Partai Masyumi yang dibubarkan pada masa Orde Lama ini. Kemudian kebebasan pers juga diatur secara ketat seperti Harian Abadi ini yang ditutup kantornya karena mengkritik pemerintah. Kemudian adanya otonomi daerah ini kembali diganti menjadi sistem sentralistik. Daerah harus mengikuti kebijakan dari pusat. Ya. Kemudian yang terakhir adalah memaksa ideologi baru yaitu Manipol Usdek dan Nasakom yang harus diterima oleh seluruh masyarakat. Nah ini beberapa pelaksanaan demokrasi terpimpin pada waktu itu. Kemudian kita berlanjut pada demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru 1965 sampai 1998. Di mana pada saat ini untuk trias politikanya sudah ada, lembaganya memang sudah ada di mana eksekutif dipegang oleh presiden selaku kepala pemerintahan dan kepala negara. Legislatif ini juga sudah terbentuk dari pemilu yaitu DPR, MPR dan DPA. Di yudikatif sendiri juga terbentuk ada BPK dan MA. Namun dalam pelaksanaannya nanti legislatif maupun yudikatif ini sangat dikontrol oleh pemerintah. Nanti bagaimana dan apa saja yang dilakukan eksekutif sehingga bisa menguasai yudikatif maupun legislatif. Kemudian yang keempat adalah partai politik ini dibatasi menjadi 3 partai. Jadi biar tidak terjadi kekisruhan, pemerintahan Orde Baru pada waktu itu mencanangkan untuk mengerucutkan partai menjadi 3. Ada Golkar, kemudian ada PDI, kemudian ada P3. Kemudian terjadi pergantian kekuasaan eksekutif ini sangat rendah. Hanya seizin dan ditetapkan pemerintah pusat baru boleh mengganti. Jadi dulu itu seperti jabatan bupati itu kita tidak bisa menentukan. Dulu orang Bupati Madiun itu bisa dari mana saja, bisa dari Surabaya, bisa dari Madura. Nah itu kebijakan pada masa Orde Baru. Jadi untuk pemerintahan daerah, pemerintahan pusat itu semuanya wewenang dari presiden pada waktu itu. Kemudian rekrutmen politik bersifat tertutup, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, dikontrol dan ditentukan oleh presiden. Jadi dulu kalau mau menjadi seorang bupati ataupun seorang DPR itu harus ada tanda tangan dari presiden. Bahkan menjadi ketua Mahkamah Agung pun harus ada tanda tangannya presiden. Ini yang menjadi kontrol eksekutif terhadap legislatif maupun yudikatif. Pemilihan umum dilakukan selama 6 kali, diikuti oleh hanya 3 partai dan Partai Golkar selalu menjadi pemenang berurut-urut. Karena pada waktu itu memang semua basis Golkar ini berada di instansi pegawai pemerintahan ya. Pada waktu itu diperintahkan wajib untuk mengikuti Partai Golkar.
Kemudian yang terakhir adalah pelaksanaan hak dasar warga untuk mengkritik pemerintah melalui pers maupun di muka umum dilarang karena mengganggu stabilitas negara. Nah, pada masa selanjutnya yaitu adalah demokrasi Pancasila masa reformasi yaitu 1998 sampai sekarang. Terjadi perubahan tata demokrasi di Indonesia yang jadi lebih baik, yaitu lebih bersifat terbuka dengan diawali pemberian ruang publik untuk berpartisipasi dalam negara seperti kebebasan pers. Juga dilaksanakan pemilu pada tahun 1999 untuk memilih wakil eksekutif maupun legislatif secara demokratis. Partisipasi rakyat memilih presiden secara langsung juga diberikan pada tahun 2004. Pada tahun 2005 juga rakyat bisa memilih pemerintahan daerah. Jadi bisa memilih gubernur maupun wali kota maupun bupati. Selain itu pengisian jabatan publik, politik dan rekrutmen secara terbuka untuk seluruh masyarakat. Adanya kebebasan untuk membentuk dan menentukan partai politik kembali diperbolehkan. Tetapi dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa reformasi ini juga ada beberapa efek negatifnya. Dari efek positifnya dulu ya, independensi yudikatif ini juga diatur dan dipilih secara akuntabel. Jadi lebih bersih lah, karena pada waktu itu nanti pemilihan dari hakim agung misalnya itu dicalonkan oleh Mahkamah Agung, kemudian di fit proper test di DPR, kemudian nanti dilantik oleh Presiden. Kemudian untuk kekuasaan eksekutif maupun legislatif ini juga diatur secara konstitusi dan berjalan secara berimbang. Selain itu, aspirasi masyarakat juga dapat disalurkan melalui anggota DPR pada masa reses. Jadi dana aspirasi itu bahkan ada dan diatur oleh undang-undang. Ketika memasuki masa reses, DPR bisa berkunjung ke daerah-daerah pemilihannya, kemudian menampung usul-usul dari masyarakat. Tapi ada efek negatifnya. Nah, apa efek negatifnya? Yang pertama adalah biaya politik untuk pemilihan umum ini sangat besar sehingga menjadi rawan korupsi. Biayanya itu cukup besar ya, bukan rahasia umum lagi ketika ada seseorang mencalonkan menjadi bupati ataupun gubernur pasti mengeluarkan biaya politik yang cukup besar. Nah, ini yang akhirnya nanti bisa menimbulkan korupsi. Selain itu, penerapan demokrasi ini tersandra adanya politik dinasti. Jadi ada beberapa daerah itu yang terjadi politik dinasti. Jadi dari orang tuanya jadi bupati, kemudian anaknya jadi bupati, dan itu menjadi semacam politik dinasti di beberapa daerah itu. Kemudian pemilihan umum diselenggarakan secara independen melalui KPU dan diselenggarakan secara serentak seluruh Indonesia. Tetapi pada pelaksanaannya kemarin masih ada permasalahan terkait penyelenggaraan pemilihan umum secara serentak ini. Demikian video kali ini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Sampai jumpa pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.